Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kula hormati sedanten keluarga besar dari Mbah Umar, ingkang kula hormati para habaib khususnya Habib Ahmad Al-Habsyi, sedanten para kiai kang kula hormati sedherek-sedherek sepuh kula, wonten Kiai Haji Afwas, wonten Mas Arwani. Kula nyuwun waktu sekitar 40 menit sampai 1 jam. Mereka ini di awal kula salah tempat mereka. Biasanya juga begitu tapi teman-teman di awal-awal sedang. Terus karena ini salah tempat ya 40 menit. Kalau bagi matur di silsilah pulau baik secara ilmu maupun genetik itu dugi banget. Terus Mbah Pulau ini pernah butuh kalian berapa? Mbah Pulau kita saya lahir di Amerika dengan berfakir. Terus Pulau dan pernah sepuh Amerika. Penting kalau aturakan di silsilah sanad keluarga maupun ilmiah ini kok misalnya Pulau lami sanad ngawas tentang bangun ngawas tentang bakarin ngawas bahasa ngawas Pak Mahfud Abdul Mus. Utai misalnya pun ratus Gus Afwas bin Muhammad bin Badawi ini memenangi Pak Mahfud Termas. Dari ini ngawas kalian Mbak Umar Harun dan Sanad. Jadi itu mantu sangking Mbak Ghazali pendiri madrasah Sanad. Sanad ini penting kita aturakan mergi gara-gara sanad ini pula kita insya Allah adalah orang yang benar saat melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya membaca di kitab Abwaabul Fath karangan saya Muhammad. Beliau mengutip riwayat dari Ustaz Ahmad dan beberapa rawi hadis kutubul hadis al-mu'tamad. Bila wonten riwayat Inna Allah Ta'ala astahla sorot dengan umatnya ala kutsil khawatir. Suatu saat nanti Allah itu mempertontonkan ada seorang lelaki diintegrasi dengan Allah. Kemudian kesalahan yang baik itu wonten satu kok ditolong satu kok. Niku dokumen kesalahan itu per satu kok itu mati sepanjang mata melihat itu kok kesalahan semua. Ketika Allah Ta'ala atau diumumkan syaitan apa ini semua ada yang kamu ingkari jawab ini buat Gusti. Nomor kali Dewi Allah Al-Ulama kata-kata bagi Al-Fatih apa penulis-penulis malaikat itu punya sentimen sama kamu sehingga baik yang ditulis yang jelek-jelek ditulis dari yang ini ya juga pasti mereka sudah profesional tulisnya benar. Tapi memang saya tidak pernah punya kebaikan. Terus ketika Allah Ta'ala adalah penyalakan di hasanat. Buat ini nahu ma'alikal. Tapi kamu punya satu kebaikan dan kamu gak akan saya beri. Jadi itu kamu pernah melakukan secara ikhlas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu hanya satu kok, di dokumen satu kok. Kemudian yang itu matur, ya Allah, ya Rabbi, mahari bitokom ahari sijina. Kira-kira maknanya itu apa sih gunanya satu kok kebaikan dibanding sekian kok sepanjang mata melihat? Dari pengeran, dia sudah sih. Barang didelok ditimpa semua kesalahan yang sepanjang itu sebanyak itu ditimpa alam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus ketika ada lagi fala yasuru ma'asulillahi ta'ala syai'un. Gak ada di dunia sekalipun kesalahan yang bisa mengimbangi beratnya kalimat la ilaha. Ini penting kalau lah saat ini kecelakaan itu uang sering lama la ilaha illallah gara-gara nanti polisi. Dan ini mau dihali apa ini?
Dubi di penggalih salah-salah tiang itu kafir 20 tahun, mau 70 tahun hampir melakukan la ilaha illallah jadi mukmin. Gak kafir 20 tahun melakukan la ilaha illallah jadi mukmin. Ya saya itu semua mukmin melakukan la ilaha illallah jadi kafir. Ini cuma ada nama orang. Jadi ini di penggalih. Terus kafir 20 tahun melakukan la ilaha illallah pisang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kena kitab pun dengan kafaru yang tahu farahum maqad mau kafir puluhan tahun ratusan tahun kenapa la ilaha illallah jadi mukmin. Saat itu wonten satu paham wong la ilaha illallah salah mengharap dari kuburan bahwa dia itu miskin. Kalau yakin yakin maka itu salah besar. Bagaimana mungkin kalimat yang menjadikan orang kafir mukmin kemudian orang mukmin menjadi niki kenangan-kenangan pulau belajar antara belajar dia gambar pulau pulau jadi penting waktu supaya kita yakin betul dengan nomor kali sering pulau peraturan dia mazhab sunnah wal jamaah itu annal ma'asi la tukhrijul mu'min minal iman, bahwa maksiat itu tidak menjadikan orang mukmin itu keluar dari iman. Jadi penting. Pernah suatu saat Ahmad bin Hanbal itu meyakini madhab kalau orang yang besar-besar itu keluar dari iman karena beliau ahli hadis. Beliau tidak faqih sunnah. Karena beliau baca hadis la yasmizan fina yasmi wa mu'min wa la yasmizan fina yasmi wa mu'min. Sehingga hampir beliau meyakini kalau orang pernah zina pernah malah itu sudah keluar dari iman. Setelah ketemu Imam Syafi'i, beliau dibajak sama Imam Syafi'i, Ahmad kalau dia sudah kafir lalu tobatnya itu bagaimana? Jawabnya Ahmad bin Hanbal, ya dia harus memperbanyak sholat. Terus sama Imam Syafi'i dibajak Ahmad, sholatul kafir la tasihhu. Sholatnya orang kafir itu yes. Artinya Ahmad bin Hanbal itu diam-diam nanti kalau orang besar-besar itu masih mukmin berpihak dia mengharuskan dia memperbanyak sholat. Dibajak Imam Syafi'i, Ahmad sholatul kafir lalas. Ini penting kolaborasi. Pulau akhir-akhir ini sekitar 6 tahun sering Makri ini melakukan skrips kita mafahir ya sebuah al-sohah karena ini konsen Muhammad. Juga pulau sering sinau kita beliau syariat wa al-khalidah bahwa kata beliau ketika wasilah, misalnya wasilah binadil atau menjadi Rasulullah SAW, kata beliau, Nabi itu berdua atau Nabi itu pintu menuju rahmatnya Allah, dan beliau akan spesial. Wan nazar li Muhammadin bi ainil basyariyah al-mujarradah nadhur syirkatin wa jahiliyatin. Kalau ada orang melihat Nabi dari sisi manusianya, maka itu adalah ciri orang kafir. Setiap orang kafir pasti mau mengingkari Nabi, ini antum illa basyarun muslimun, bahwa kamu itu manusia seperti kita. Artinya kita tidak boleh melihat ingat Nabi Muhammad kemudian kita ingat bahwa dia manusia. Spontan kita harus ingat kalau dia adalah berbuah atom, dia adalah berbuah atom. Meskipun kata beliau kita punya aturan dalam melihat Rasulullah, yaitu dakmat darabun nasor fina bunyi wakum dimasi amat sanfini waktu. Dan itu pasti kita lakukan karena Nabi menjadikan al-Qur'ani kamu darabun nasor filmasi. Kamu jangan berlebihan mengomentari saya kayak orang Nasrani mengomentari saya. Terus saya lihat dalam kitab satu-satu al-Muttaqin karangan Ibnu Sayyid Zabidi. Jadi penting waktu juga sanad dari keluarga sanad dan langsung itu dekat sekali karena saya ya tadi seperti sanad yang saya lakukan tadi. Ketika berdiri misalnya pernah ngaji Mbak Mahfud, juga guru-gurunya Mbak Nur pernah ngaji Mbak Mahfud. Mbak Mahfud itu punya abang namanya Mbak Abdullah. Mbak Abdullah punya abang namanya Mbak Abdul Manan. Mbak Abdul Manan ini mulazim kepada Sayyid Zabidi. Jadi termasuk mulazim dengan Sayyid Zabidi itu Mbak Mahfud. Kata Sayyid Zabidi, sholawat itu bukan sekedar kita dapat berkah dari Rasulullah SAW. Sholawat adalah penegasan bahwa Rasulullah itu selamanya adalah kekasih Allah, bukan akan berposisi sebagai Tuhan.
Beliau menulis dalam bab sholawat, kata beliau, wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in balagha ghayatal quswa fi darajat fa huwa muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Rasulullah apapun tingginya derajatnya, Rasulullah adalah orang yang kita selalu berdoa semoga rahmat takdir untuk beliau, sehingga umatnya tidak akan kecelakaan memposisikan Nabi kayak Tuhan. Artinya tujuan mereka bahwa orang Rasulullah akan memposisikan Nabi kayak Tuhan itu salah besar, karena kita tetap membicarakan atau sering membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jelas Allah memberi rahmat takdir kepada Rasul. Bagaimana mungkin dengan tradisi sholawat seperti ini kemudian kita memposisikan Rasulullah kayak Isa? Artinya umat ini aman dengan tradisi ini, maka yang mengharapkan Rasulullah itu salah besar. Jadi kata kitab Ifasat tentang yang dikarang saya itu bagus. Terus itu sesuai dengan mengatakan orang itu nanti pidato itu biasa aja dari nanti acara itu terus kalau pencatat lami-lami dari orang guys belum turun insyaallah kalau mas pilih masalah yang ini mana kibir itu masuk sehingga kalau ada kitab cetakan dari Indonesia, bukan cetakan Indonesia, cetakan dari Indonesia yang beralamat di Jeddah. Jadi bukan alamat Indonesia yang beralamat di Jeddah dan masih artinya ya di atmosfer sekarang itu. Nanti saya baca semoga dengan bacaan itu semoga beliau dimuji sepakat alim ya alim, sepakat dapat didapat senang. Jadi kalau biasanya juga masalah yang di DPR pikiran itu ketika Rasulullah menghentikan unsur akal kegaliman atau mazluman dulu kegaliman tidak tulungi. Ada sahabat tanya ya Rasulullah ada anak suruh mazluman pakai pak suruh galiman. Ini orang mazlum atau kalau yang zalim gimana caranya kalau kata Rasulullah tak dulu anjurni. Kalau riwayat Imam Bukhari dikatakan tak dulu faqayat. Yang penting orang soleh itu di atas orang zalim. Jadi yang penting yang mazlum itu takut satu ribu. Yang penting yang tidak apa itu satu ribu. Jadi jangan dibalik nanti orang soleh atau orang zalim itu yang penting. Ini penting kewajiban sehingga kalau banyak orang soleh yang jadi pejabat ini penting. Jadi masuk Indonesia yang masih banyak orang fasik, tapi takut orang soleh itu dikejar-kejar satu itu jangan dibalik nanti yang soleh dikejar-kejar orang apa. Ini penting karena di antara kemenangan Islam adalah walaimakinan adalah bukti yang mengalir tahu walaikatian yang mengibadi kofim. Jadi normalnya adalah orang soleh yang tidak takut jangan dibalik, yang soleh takut sama orang apa. Ini baru karena istiadatnya orang-orang alim sehingga dunianya masih masalah ya saya terus pakai hasil putranya bangun ya dari ketua DPR dia pakai itu DPR putranya DPR setidaknya ada orang soleh yang bikin keputusan jangan dibalik nanti yang boleh punya keputusan kita program terus jadi Allah mawas kalau belum matur besar atas putranya jadi duit belum Omar itu baginya begitu, jadi gua kalah sepuh sama segala keluarga. Jadi gua stek apa yang mau dikasih kalau saya ada bikin. Kemudian tentang kitab Khasyatul Alam Atur Muslim, wonten manakib ada sekitar 50 kiai. Itu yang orang Lasem itu, yang saya Lasem itu ada 5. Setunggal yang disebut Al-Alam Al-Mu'ammar Al-Kiai Baidowi bin Abdul Aziz bin Baidowi Al-Awwal Al-Indonesia Al-Lasmi Asyafi Wulida Bilasmi Akhulka Anisya Al-Kiai Umar Harun Asram ini bahwa Harun ini mantu Mbah Ghazali di Bandai Bandung. Kalau ada mahrum datang Tori Latan Afwan Asri Sini. Jadi beliau membesar itu di catatan ini itu 10 tahun. Waktu Al-Kiai Muhammad Idris Solo Al-Kiai Hasyim Padangan Sumatera Imam Kata Mukarramah Rohbatan film Jawa Rahmatullah Bidayani Wafiha Hazamal Imam Atur Muslimut Data Abai Sanawat Wakora A'i Fifunun dan Uta'ab Bidat. Ini yang Mbak Doi. Kemudian ada Mbak Maksum Al-Alam Al-Mu'ammar Al-Kiai Maksum bin Ahmad bin Abdul Qadir Al-Asmi Wulida Bilasmi Akhulka Aisyah Khalid bin Abdul Latif Al-Bangalan Al-Madun Wa'il Alam Umar Soleh As-Samaran
Ini orang Jawa masalah darat nih. Pokoknya ini semua hal yang haram. Rohbatan visi ada dari istighfar. Fakodan dari Imam Muhammad Mahfud atau Musi wa akhihi Muhammad Ad-Dimyati atau Musi. Terus saya menggambar pun Muhammad di Muhammad itu bin Abdullah. Nyai Abdullah namanya Nyai Rehana itu binti Siddiq. Dan ini bahasa Siddiq yang disebut ini. Al-Alama Asyad Nyai Siddiq bin Abdullah bin Soleh bin Muhammad al-Asmi al-Jimbri min Baghdadi Laksmi tamat tola di Jimber di Jawa Syarqiyah min syuyukhihi al-Imam Muhammad Mahfud at-Turmusi wal alama Zainuddin bin Badawi as-Sumbawawi wa Syaikhul Ghani Subah al-Imami ini babai Gubernur NTB Majdi. Terus terakhir waktunya Mbak Khalil itu berbalik pun dari koyum orang agak besar dari koyum bin Mansur bin kalau ini batinnya Mahfud terus bos-bos mungkin kalau kayak mana ke masalah sendiri buku-buku sakit ini gue jadi kejualan yang mau cari tadi ya. Nah butuhnya dia yang Rasulullah secara maknawi sekali-kali dijajal bayar semangat butuhnya Rasulullah. Jadi nak bayar alam yang butuhnya Rasulullah ini kan jajal nak bayar rapes satu mana butuhnya Rasulullah. Kan nggak berani. Artinya raih somangan diwakil bayar sama alim kalau bayar alim Korea atau berhubungan itu dari apa? Ya, kalau sekarang berhubungannya orang alim, belum gitu. Pernah cicit di bawah mana? Di bawah itu bawah mana? Tapi dia boleh cicit. Jadi semua lagi alim juga dengan kos hasil lumayan nanti timbul dengan begini mau gitu. Jadi Rasulullah mungkin biasanya di kalau dia biasanya dengan begini itu benar jadi nanti buat pas dengan orang berteman yang aku betul bersama sampai para kiai para sepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.